Aku masih ingat hari itu dengan jelas gaun putih sederhana yang kupilih sendiri. Senyum lebar suamiku yang kini terasa asing jika kuingat kembali. Dan tatapan penuh bangga dari mertuaku. Semua orang bilang aku wanita paling beruntung hari itu. Menikah dengan anak lelaki satu-satunya dari keluarga terpandang. Memiliki usaha besar, rumah megah, dan katanya masa depan yang terjamin. Aku tidak buta akan kenyataan. Aku tahu status sosial suamiku jauh di atas aku. Aku hanya wanita biasa yang memulai usaha kecil-kecilan dari nol. Tapi cinta, katanya, menyatukan segalanya. Aku percaya itu. Setelah menikah, aku tinggal bersama suamiku dan kedua mertuaku. Hubungan kami baik setidaknya begitu yang terlihat. Mertuaku sering memanggilku anak sendiri. Dan suamiku begitu perhatian. Apalagi saat aku mulai mengusulkan untuk menggabungkan sebagian aset agar lebih mudah dikelola. Kupikir, itu bukti kepercayaan. Kami mulai menaruh beberapa aset atas nama bersama. Bahkan sebagian besar sertifikat rumah dan tanah. Kutitipkan di brankas keluarga besar mereka demi keamanan. Setiap pagi, ibu mertua menyeduh teh untukku. Setiap malam, suamiku menceritakan rencana usaha yang katanya akan ia kembangkan bersamaku. Aku merasa diterima, bahkan dicintai. Tidak ada yang aneh sampai aku menyadari. Semua itu terlalu sempurna untuk menjadi nyata. Aku percaya, cinta dan kepercayaan adalah fondasi utama pernikahan. Tapi aku lupa bahwa terkadang yang kita percaya justru sedang menggali lubang untuk kita jatuh lebih dalam. Dan saat itu, aku belum tahu kalau aku sedang berjalan ke dalam perangkap yang mereka siapkan dengan sabar. Awalnya, semua berjalan seperti biasa. Suamiku, Arya, semakin sibuk mengurus usaha yang katanya mulai berkembang pesat. Aku ikut bahagia. Meski belakangan aku lebih sering ditinggal di rumah bersama ibu mertua. Tapi kemudian, aku mulai merasakan hal-hal kecil yang mengganggu. Mertuaku terutama ibu mertua mulai sering menyinggung soal perempuan yang beruntung dan bagaimana istri seharusnya tahu diri kalau sudah dinafkahi layak. Kalimat-kalimat itu awalnya kuanggap candaan biasa. Namun, lama-lama menjadi seperti sindiran yang menusuk. Suatu hari, saat aku mencari berkas di lemari arsip rumah, aku menemukan salinan dokumen sertifikat rumah yang berbeda dari yang kutandatangani dulu. Ada nama baru tertulis sebagai pemilik sah, Arya dan ibunya. Namaku tak lagi tertera. Jantungku berdetak cepat, tanganku gemetar. Tapi aku tidak menunjukkan apapun. Aku hanya tersenyum ketika ibu mertua tiba-tiba muncul di belakangku dan berkata, "Jangan terlalu banyak ikut campur urusan surat-surat. Ya, serahkan saja pada yang lebih berpengalaman." Sejak saat itu, aku tahu ada yang tidak beres. Kupantau lebih dekat gerak-gerik mereka. Aku diam-diam memotret dokumen-dokumen yang sempat kulihat, merekam percakapan telepon mereka saat mereka lupa menguncinya. Dan bahkan mulai menyimpan bukti-bukti kecil dari perubahan kepemilikan harta, hingga transfer uang mencurigakan dari rekening bisnisku ke akun mereka. Aku semakin yakin, semua ini telah direncanakan sejak awal. Cinta itu cuma topeng, kepercayaan itu cuma alat, dan aku adalah target. Tapi mereka salah satu hal. Mereka pikir aku hanya perempuan polos yang tidak tahu apa-apa. Mereka tidak tahu, aku sudah menyusun rencana jauh sebelum mereka mulai bergerak. Aku sudah menyadari permainan ini sejak lama. Dan aku biarkan semuanya berjalan. Demi jebakan yang sempurna. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan dokumen sertifikat yang telah berubah kepemilikannya berputar-putar di kepalaku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin ini hanya kesalahan administratif. Tapi dalam hati, aku tahu ini adalah pengkhianatan yang rapi, tersusun, dan disengaja. Keesokan harinya, dengan alasan ingin memastikan kelengkapan dokumen bisnis, aku meminta Arya untuk menunjukkan kembali semua surat-surat kepemilikan kami. Dia tersenyum, tapi senyumnya terasa hambar seperti orang yang sedang berakting. Ia berkata, "Sudah aku simpan semua di kantor notaris, biar aman." Aku pura-pura percaya, tapi diam-diam, aku mendatangi notaris kami sendiri. Di sanalah, semua topeng akhirnya runtuh. Surat-surat yang dulu atas namaku telah dipindah tangankan.
Beberapa aset yang aku beli dari hasil keringat sendiri telah diubah menjadi milik bersama. Bahkan sebagian besar sekarang hanya tercatat atas nama Arya dan ibunya. Aku pulang dengan napas tersengal dan dada yang sesak. Tapi tidak ada air mata. Tidak kali ini. Aku duduk di ruang tengah, memperhatikan ibu mertua yang sedang menyiram tanaman. Ia menyadari kehadiranku, lalu berkata tanpa menoleh, "Sudah tahu, ya?" Kalimat itu sederhana, tapi mengandung begitu banyak makna. Ia tidak membantah, tidak memberi alasan. Hanya konfirmasi terselubung bahwa mereka tahu aku akan tahu dan mereka tidak peduli. Malamnya, Arya datang membawa kabar. Ia ingin bercerai. Alasannya, kita sudah tidak sejalan. Katanya, aku ingin memulai hidup baru. Aku menatap wajahnya, mencari sisa-sisa cinta di sana. Tapi tidak ada. Yang ada hanya seseorang yang merasa telah menang. Baik, jawabku tenang. Kalau itu maumu. Ia tampak liga. Mungkin ia pikir aku akan menangis, memohon, atau marah. Tapi aku hanya diam, tersenyum, dan menatapnya penuh arti. Karena apa yang tidak mereka tahu adalah langkah mereka tidak membebaskan mereka dari jebakan. Justru membuat mereka masuk lebih dalam. Mereka pikir aku kalah. Padahal mereka baru saja memainkan bagian akhir dari rencana yang selama ini aku siapkan. 1 minggu setelah Arya menyatakan ingin bercerai, surat gugatan resmi datang ke tanganku. Ia tidak menunggu, tidak memberi ruang negosiasi. Alasannya klise, tidak ada kecocokan. Padahal, yang tidak cocok sebenarnya adalah niat jahat mereka dengan ketenanganku. Gugatan itu menyakitkan bukan karena kehilangan suami tapi karena kehilangan kepercayaan, martabat, dan harta yang dulu kuusahakan bersama. Di dalam dokumen, mereka mencantumkan bahwa sebagian besar aset adalah milik mereka sebelum menikah, dan aku hanya menumpang hidup, bahkan rumah yang kubangun dengan uangku. Mereka klaim sebagai pemberian keluarga Arya. Ibu mertua bahkan mulai berbicara terang-terangan di depan tetangga. Sudah kami rawat, kami anggap anak sendiri. Ujung-ujungnya ingin menguasai harta. Fitnah itu cepat menyebar, membuatku terlihat serakah dan tak tahu diri. Tapi aku tetap diam. Yang tidak mereka tahu, sejak mereka mulai memasukkan dokumen, aku sudah mulai mengumpulkan bukti. Aku menyimpan semua bukti transaksi, rekening koran, email bisnis, perjanjian jual beli yang asli, dan bahkan rekaman percakapan antara Arya dan ibunya saat mereka membahas bagaimana caranya agar semua aset bisa diamankan tanpa jejak. Rekaman itu kudapat dari ponsel lama yang kusimpan diam-diam di bawah meja makan. Mereka tidak tahu aku pernah mengganti perangkat rumah Jetty Smart System yang bisa merekam secara otomatis semua obrolan, semua strategi busuk mereka. Terekam jelas. Dalam diam, aku sudah menyewa pengacara. Bukan pengacara biasa tapi yang paham betul hukum perdata dan kejahatan. Pemalsuan dokumen. Sidang perceraian pertama jadi momen yang mereka tunggu-tunggu. Mereka datang percaya diri. Arya mengenakan jas mahal. Ibunya duduk angkuh di kursi belakang. Mereka pikir kemenangan sudah di tangan. Tapi hari itu, saat aku berdiri di hadapan majelis hakim dan menyerahkan bukti, satu persatu dokumen asli, rekaman suara, dan laporan rekening yang mencurigakan, ekspresi mereka berubah. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang tulus di mata mereka. Mereka pikir dengan menggugat aku, semuanya selesai. Tapi justru disitulah semuanya dimulai. Karena ini bukan akhir, tapi awal dari kejatuhan mereka. Sidang demi sidang berjalan. Setiap kali aku melangkah ke ruang pengadilan, mereka pikir aku akan runtuh. Mereka pikir aku akan menangis, meminta maaf, atau pasrah dibagi-bagi seolah aku barang dagangan. Tapi setiap langkahku membawa bukti. Setiap kata yang kuucap membawa ancaman yang diam-diam mereka ciptakan sendiri. Mereka tidak tahu. Sejak awal aku sudah mencium bau busuk niat mereka. Bukan hanya karena perubahan sikap Arya, tapi karena aku sudah terbiasa hidup dalam dunia yang tak pernah aman. Aku anak dari keluarga sederhana, tapi dibesarkan dengan logika tajam dan naluri bertahan hidup. Aku memang mencintai Arya tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merampas hidupku begitu saja.
Rekaman yang kubawa ke persidangan bukan sembarangan. Di dalamnya ada percakapan ibu mertua yang terang-terangan berkata, setelah sertifikat beres, cerain saja. Biar dia keluar dengan tangan kosong. Toh, semua sudah atas nama kita. Hakim mendengarnya dengan rahang mengeras. Pengacara mereka mulai gelisah. Arya, diam, dan itu adalah pertama kalinya. Aku melihat pria itu kehilangan arah. Tapi bukan hanya bukti yang kujadikan senjata. Beberapa bulan sebelum mereka mulai memindahkan aset, aku sudah lebih dulu membuat surat pelimpahan kekayaan. Secara hukum yang mencantumkan hak-hakku secara rinci. Surat itu ditandatangani Arya dalam kondisi sadar dan terekam sebagai bagian dari kepercayaan dalam rumah tangga. Lucunya, dia menandatanganinya karena aku membuatnya seperti hadiah ulang tahun pernikahan. Ia tidak sadar, itulah dokumen yang justru jati kunci. Tak hanya itu, aku juga membuat laporan pajak secara terpisah, mencantumkan aset-aset yang selama ini mereka sembunyikan. Aku tahu, jika mereka terlalu serakah, mereka pasti ceroboh. Dan benar saja, ada aliran dana ke rekening pribadi mereka dari perusahaan yang seharusnya masih atas namaku, penggelapan. Dan kini, bukan hanya perceraian yang sedang mereka hadapi, tapi juga potensi gugatan balik, pemalsuan dokumen, penggelapan aset, dan penipuan. Mereka tak pernah menyangka aku akan sejauh ini. Mereka pikir aku hanya perempuan rumahan yang mudah dibodohi. Tapi ternyata, aku sudah menghitung langkah mereka bahkan sebelum mereka memulai permainan. Mereka yang menggali lubang. Aku hanya memberinya kedalaman yang cukup agar saat jatuh, mereka tidak bisa naik kembali. Hari persidangan terakhir tiba. Ruang sidang dipenuhi tatapan penasaran dari wartawan, kerabat, dan orang-orang yang pernah menilai aku lemah, bodoh, atau hanya sekadar beruntung menikah dengan pria kaya. Arya duduk di kursi tergugat, dengan mata sayu dan wajah pucat. Di sampingnya, ibu mertuaku tidak lagi setega biasanya. Kepanikan mulai menggerogoti ketenangan mereka. Dan untuk pertama kalinya, mereka tampak seperti dua orang yang tahu dunia mereka akan runtuh. Hari itu, hakim membacakan keputusan panjang. Tapi kalimat yang paling ingin ku dengar akhirnya diucapkan. Pengadilan memutuskan bahwa sebagian besar aset yang disengketakan adalah hak milik penggugat berdasarkan bukti-bukti sah. Selain itu, ditemukan unsur pemalsuan dokumen dan penggelapan aset oleh pihak tergugat yang akan diteruskan dalam laporan pidana terpisah. Dentuman palu hakim terdengar seperti musik kemenangan di telingaku. Sementara Arya dan ibunya hanya bisa menunduk. Mereka tak lagi bicara tentang kehormatan keluarga atau harga diri pria. Mereka diam, tertunduk. Aku tidak menangis. Aku juga tidak tersenyum puas. Aku hanya berdiri dengan kepala tegak dan melangkah keluar dari ruang sidang seperti seseorang yang baru saja mematahkan rantai. Media menulisku sebagai istri yang dijebak tapi menang telak. Tapi hanya aku yang tahu. Ini bukan soal kemenangan. Ini soal keadilan. Tentang bagaimana seorang perempuan yang dianggap tak berdaya bisa menghancurkan benteng tipu daya dengan sabar, cerdas, dan tenang. Setelah semuanya selesai, aku pindah ke rumah baru. Rumah yang benar-benar atas namaku, dibeli dengan harta yang kubela sendiri. Usahaku tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Tidak lagi bersama mereka tapi kali ini, murni karena aku sendiri. Aku tak membalas mereka dengan hinaan atau menyebarkan aib mereka ke seluruh dunia. Tidak perlu. Dunia sudah melihat siapa mereka sebenarnya. Balas dendam terbaik bukan kehancuran, tapi kebangkitan.